saya Yogi Hadandi dari Prodi Teknik Lingkungan, Komputer dan Software sebagai pengganti ujian UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Hadandi dengan NIM 120250037 dari TPB 45. Sini saya akan menjelaskan flowchart dan program yang sudah saya buat. Saya membuat program yaitu yang pertama di sini tentang hukum ohm dan yang kedua tentang menghitung volume bangun ruang. Saya membuat program tentang hukum ohm, latar belakangnya adalah karena saya ingin membuat kalkulator yang khusus untuk mencari hukum ohm di sini. Itu dapat menghitung tegangan, menghitung kuat arus, dan menghitung besar hambatan. Kemudian pada bangun ruang pun seperti itu. Saya ingin membuat program yang dapat menghitung di sini khususnya yaitu volume balok dan volume kubus secara tepat pastinya agar perhitungan tidak pernah salah. Seperti itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu program atau flowchart dari program tentang hukum ohm. Saya menggunakan declare di sini untuk mendeklarasi variabel integer n dan j. N di sini untuk masukkan banyaknya perhitungan yang akan saya cari, dan j di sini digunakan untuk perulangannya. Kemudian di sini pengguna diminta untuk memasukkan n atau banyaknya perhitungan yang dicari. Setelah n diketahui, saya declare lagi di sini yaitu dengan tipe data real, V, I, dan R atau VIR sesuai dengan rumus hukum ohm. Masing-masing variabelnya mempunyai panjang array yaitu n. Kemudian di sini ada pilih dengan panjang array n digunakan untuk mencari pilihan yang ingin dicari oleh pengguna. Kemudian di sini ada output dari programnya yaitu jika 1, 2, dan 3 yaitu 1 mencari tegangan, 2 mencari kuat arus, dan 3 mencari besar hambatan. Lanjut ke perulangannya di sini, perulangan for yaitu menggunakan variabel j dengan nilai awal 0 dan nilai akhir n-1. Ini sesuai dengan keterangan indeks array, yaitu dimulai dari 0 dan diakhiri oleh panjang array dikurang 1. Karena pada perulangan ini kita akan menginput nilai dari indeks-indeks array yang ada. Kemudian di sini pengguna diminta untuk menginput pilih yang akan dicari. Itu ada pilihan 1, 2, atau 3. Input pilih j, input pilih pada indeks ke j. Setelah itu dicek apakah inputan pengguna adalah 1. Jika iya, maka akan diminta untuk penginputan I dan R. Kemudian jika pilihnya bernilai 2, maka akan menginput V dan R atau mencari I di sini. Kemudian jika pilihnya sama dengan 3, maka akan mencari R, yaitu diminta untuk menginput V dan I. Jika tidak ada yang sesuai, akan keluar output pilihan tidak sesuai. Kemudian jika perulangan untuk menginput data sudah selesai, akan lanjut ke perulangan kedua, yaitu untuk memproses nilai dari apa yang dicari pengguna di sini. Kemudian di sini pada pilih sama dengan 1, maka akan mengeluarkan output tegangannya atau V dengan rumus I dikali R. Kemudian jika pilih sama dengan 2, akan keluar output kuat arusnya yaitu V dibagi J. Kemudian jika pilihannya bernilai 3, akan keluar output besar hambatannya yaitu R sama dengan V dibagi I. Jika tidak ada yang sesuai, akan keluar output percobaan error. Berikut jika kita coba, misalnya kita hanya mencari 1 kali. Kemudian yang dicari adalah tegangan, yaitu VIR, I dikali R, maka I-nya adalah 3, misalnya R-nya adalah 5. Maka tegangan dengan I sama dengan 3 dan R sama dengan 5 adalah 15, karena 3 dikali 5. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke programnya di sini. Pada programnya di sini kita menggunakan IOStream sebagai headernya. Lalu di sini saya deklarasi n seperti tadi untuk menentukan banyaknya perhitungan. Kemudian di sini ada output pada programnya nih untuk menampilkan identitas dari program tersebut, yaitu ada pilihan-pilihannya. Kemudian saya deklarasi variabel bertipe data float yaitu vir dengan panjang array n, dan di sini ada variabel pilih dengan panjang array n. Kemudian pada perulangan pertama di sini saya akan pengguna akan diminta untuk memilih 1, 2, atau 3. Nah, di sini percabangan yang saya gunakan adalah switch case, yaitu yang dicek adalah pilih pada indeks ke I. Kemudian pada
case, yaitu inputannya 1, maka pengguna akan diminta memasukkan I dan R. Lalu akan break di sini. Persebangannya akan berhenti, kemudian lanjut ke berikutnya. Kemudian jika case-nya 2, inputan pengguna 2, maka akan masukkan V dan R. Lalu break. Kemudian jika case-nya bernilai 3, maka akan menginputkan V dan I. Lalu break. Jika tidak ada yang sesuai, akan menjalankan blok default di sini. Itu error pilihan, masukkan pilihan 1, 2, atau 3. Dan di sini, jika inputan indeks-indeksnya sudah selesai, kita masuk ke for berikutnya. Yaitu langsung kita masuk ke persebangan lagi, switch case. Mengecek pilihannya pada indeks PI. Jika bernilai 1, maka akan mengeluarkan output tegangan dengan rumus FIR di sini. Jika pilih bernilai 2, maka akan mengeluarkan output kuat arus dengan rumus kuat arus yaitu V per R. Kemudian jika pilih bernilai 3, maka mengeluarkan output besar hambatannya yaitu V dibagi I di sini R. Kemudian di sini jika tidak ada yang sesuai akan menjalankan blok default. Seperti itu. Jika kita coba di sini misalnya, program akan menampilkan seperti ini untuk awalannya. Kemudian yang dicari misalnya adalah I. Di sini banyaknya perhitungan. Misalnya kita 2. Itu yang pertama kita akan menghitung I di sini. Kemudian V-nya adalah 4, I-nya adalah 8 misalnya. Kemudian di sini kita mencari hambatan. Misalnya V-nya adalah 6 dan I-nya adalah 3. Maka kuat arusnya 0,5 ampere dan hambatannya 2 ampere. Itu. Maaf, di sini harusnya hambatan itu adalah ohm. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke program yang kedua, yaitu bangun ruang. Nah, pada bangun ruang, di sini saya mendeklar yaitu string cari dan ulang, karena di sini saya menggunakan dual, tidak menggunakan for sebagai perulangannya. Di sini program akan mengeluarkan output yaitu menghitung volume bangun ruang di sini. Kemudian menampilkan 1 volume kubus dan 2 volume balok. Setelah itu akan menampilkan masukkan apa yang ingin dicari, 1 atau 2, dan input cari. Nah, di sini saya menggunakan variabel hanya 1 yaitu var, tetapi dia memiliki array dengan panjang array 3. Jadi bisa kita anggap variabel var ini mewakili 3 variabel seperti itu. Kemudian di sini ada variabel volume dengan tipe data real. Kemudian saya masuk ke persabangan, yaitu jika inputan pengguna pada cari adalah 1, maka akan mengeluarkan output volume kubus di sini, yaitu diminta untuk memasukkan sisi input var pada indeks 0. Nah, var pada indeks 0 ini bisa kita anggap sebagai sisinya, variabel sisi. Lalu akan kita gunakan assign untuk memproses volume, yaitu var indeks 0 dikali var indeks 0 dikali var indeks 0, atau sisi kali sisi kali sisi. Kemudian akan mengeluarkan output dari volumenya tersebut. Kemudian jika pilihan bernilai 2, maka akan masuk ke blok sini, kondisi yang kedua, yaitu akan mengeluarkan output volume balok dengan rumus V sama dengan PL kali T. Kemudian pengguna diminta untuk memasukkan P, L, dan T. Nah, PL dan T ini kita gunakan variabel var dengan indeks yang berbeda-beda, yaitu indeks ke-0, indeks ke-1, dan indeks ke-2. Setelah itu volumenya adalah var dikali var indeks ke-0 dikali var indeks ke-1 dikali var indeks ke-2. Kemudian akan menampilkan volume baloknya. Setelah itu jika tidak ada yang sesuai, maka akan menjalankan blok false di sini atau else. Itu error. Di akhir program, pengguna diminta untuk menginputkan apakah ingin mengulang atau tidak. Pilihannya ya atau tidak. Jika kita menginput ya, maka program akan menjalankan perintah do, yaitu ini, 1 kali lagi, atau menjalankan perulangan. Jika tidak, maka akan langsung ke end di sini, atau program berhenti. Di sini jika kita ingin mencari volume kubus, kita masukkan sisinya, yaitu misalnya 9. Maka akan mendapatkan volume kubusnya itu 729, yaitu 9 kali 9 kali 9. 81 dikali 9 sama dengan 729, seperti itu. Jika kita ingin mengulang di sini,
ya. Terus kita mencari volume kubus lagi, yaitu misalnya kita gunakan 5. 5 adalah 125, karena 5 kali 5 kali 5 yaitu 125. Jadi kita tidak ingin mengulang atau tidak, maka akan berhenti. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke programnya. Di sini saya menggunakan header, yaitu include IOStream. Kemudian sama kita menggunakan variable string cari dan ulang. Lalu akan mengeluarkan output dari programnya di sini. Kemudian saya menggunakan do while untuk perulangannya. Di sini pengguna diminta untuk memasukkan apa yang ingin dicari, 1 atau 2, ke dalam input cari. Kemudian jika sudah, akan kita declare variabel var dan volume dengan panjang array 3. Ini sama seperti tadi, tapi di sini saya menggunakan if, yaitu di sini cari bernilai 1, maka akan mengeluarkan output masukkan sisinya atau menghitung volume kubus di sini. Kemudian jika cari bernilai 2, maka akan memasukkan volume balok, itu masukkan P, L, dan T. Seperti itu. Jika tidak ada yang sesuai, maka akan mengeluarkan output error. Sama seperti tadi, di akhir program ada apakah Anda ingin mengulang. Jika ingin mengulang, kita inputkan ya, jika tidak, inputkan tidak, seperti itu. Nah, di sini jika dijalankan, misalnya kita ingin volume balok, yaitu PLT 2 kali 3 kali 4, yaitu 6 kali 4 24. Jika ingin mengulang ya, lalu misalnya kita di sini inputkan 3, kan tidak sesuai itu, maka akan keluar output error. Terakhir kita tidak ingin mengulang, maka program akan berhenti. Sekian dari saya, terima kasih.